mengimbangi aja sih sebenarnya sesuai kebutuhan. Soalnya kalau lu tiap hari coffee ride juga kan pertama boros. Halo guys, balik lagi sore ini bareng gue Chris ya kan. Hari ini gue mau bincang-bincang seru-seru lagi nih sama teman gue. Ini teman gue ini udah teman lama banget sebenarnya. Cuman akhir-akhir ini dia lagi bikin satu bisnis yang seru nih di dunia sepeda juga sih kurang lebih ya kan. Nah kebetulan nih anaknya juga memang culture banget. Dari dulu gue main sama dia dan banyak pelajaran juga yang gue ambil dari dulu, dari pas pertama kali gue sepedahan masih ngawur-ngawur nih, nanya-nanya juga semua sama dia. Kenalin dulu nih sebelumnya, nama teman gue. Halo, gue Luke. Ini kita lagi ada di Cuci Bike sekarang. Cuci bike itu punya siapa? Punya gue. Punya lo. Langsung aja gue ada di rumah gue gitu. Harus lu bilang gitu dong. Ini lagi di bengkel gue, nama Cuci Bike. Ntar bisa cek IG-nya di sini. Nah, lu gitu di sini. Nih, biar editor gue rada capek dikit harus ngedit, ada tulisannya gitu. Nah, ini konsepnya Cuci Bike ini apa? Wash sepeda rumahan gitu ya? Boleh nggak ceritain dikit gitu? Ini tuh jadi awalnya kan gue emang suka ngoprek sepeda kalau di rumah. Nah terus akhirnya kepikiran nih karena banyak banget orang gue lihat tuh punya sepeda pada bagus-bagus, tapi tuh kok ngerawatnya pada males gitu loh. Banyak. Jadi kan sayang ya gitu maksudnya. Ya kan kalau dirawat kan jadi biar lebih gimana ya, biar lebih kelihatan aja kalau emang sepeda mahal gitu loh, atau emang sepedanya misalkan bagus jadi makin bagus aja kelihatannya kan. Nah gue sendiri juga nggak suka soalnya kalau ada sepeda gue kotor atau lain sebagainya lah, sepeda gue masalah terus gue mesti ke bengkel bolak-balik capek gitu. Jadi akhirnya ya udah gue mutusin aja buat buka bengkel di rumah. Cuman kan sebanyak ini kan nggak mungkin buat gue doang sendiri ya kan. Jadi ya udah gue pikir-pikir buka bengkel poles juga lucu kali ya gitu sama detailing kan, karena emang lagi banyak juga kan sebenarnya yang buka-buka detailing gitu. Nah gue bikin itu sekarang masih di rumah karena gue juga sambil kerja, jadi ya udah kalau mau ini lebih enak sih booking dulu gitu. Berarti kayak by booking aja gitu ya? Misalnya kita kayak booking lewat Instagram dulu, terus ntar kayak DP gitu kali ya mungkin ya? Atau di mana? DP nggak usah, kalau mau drop aja langsung, ntar bayar pas udah beres. Lo ada pick up service juga nggak? Pick up service karena sekarang sedang tidak ada waktunya gitu, jadi lagi nggak bisa. Kemarin sempat bisa sih, home service juga kemarin sempat bisa sebenarnya, cuman sekarang lagi skip dulu karena emang ada rencana juga mau pindah tempat sama mau nyari sumber daya manusia lagi gitu yang biar ini, karena kalau misalkan sekarang emang lagi nggak bisa yang hektik banget lah gitu, paling seminggu juga cuma bisa berapa sepeda gitu. Ini tuh lu di Cuci Bike ini lu cuman cuci aja apa kayak ada servis juga sih? Kayak kan kalau road bike itu bisa kayak ada servis shifter, RD gitu-gitu nggak? Nah kalau buat servis besar kayak gitu sih sebenarnya belum ya gitu, mau tapi belum, karena emang gue sendiri kan soalnya kan pakai fiksi gitu, jadi nggak pernah ngoprek kayak ngoprek RD, FD dan grup set lah gitu, ibaratnya gue nggak pernah ngoprek gitu. Nah jadi paling kalau misalkan itu ya udah drop aja, ya nanti gue bisa panggil orang buat ngerjain itu ada juga gitu, cuman ya nggak bisa mendadak sih gitu. Di sini sistemnya emang nggak bisa mendadak gitu, jadi mesti sabar gitu. Oke, sekarang kita close dulu deh omongan masa Cuci Bike ya. Soalnya di sini kan gue penasaran banget, lu mungkin juga pada penasaran kan. Nah kemarin itu di video gue yang sebelumnya kan sempet tuh kayak kita lagi ngobrol-ngobrol terus keceplos tuh nama teman gue itu si Luke Sokap. Nah ini sebenarnya Luke tuh orangnya ini ya kan. Nah kita tuh dari dulu emang udah sepedaan bareng. Nah gue pengen lu pada kenal Luke lebih jauh ya kan. Kalau mungkin selama ini lu lihat Luke itu yang kok bosnya kenceng mulu aja. Terus jangan, gue biasa aja. Terus jauh mulu gitu. Manusia biasa. Gue aja nggak kuat main ngimbangin dia goes dari dulu ya kan. Maksudnya dulu gue tuh emang teman gue sempat kayak udah nggak ada lagi karena gue kebiasaan gue sama dia agak kenceng gitu, ngikutin dia jadi ke bawah gitu kan. Tapi lama-lama gue capek sendiri soalnya makin jauh makin kenceng nggak karu-karuan, wah gila. Akhirnya gue capek juga sih. Nah dulu tuh kita awal-awal ketemu tuh di ini ya, di Premier ya awal-awal ya. Lu masih pakai sepeda lu yang Alphalab.
Bener gak? Ya dulu bareng sama Urban Trek. Urban, iya bener ya kan. Ya, kan? Sore-sore tuh ya kita goes kemana gitu kalau nggak salah. Itu waktu zaman PPKM, belum PPKM, PSBB lah itu. masih PSBB. Nah terus ini anak pakai Alphard juga kebetulan. Oh iya, Satan Trek ya. Satan Trek yang warna chrome. Gue pernah ngeliat nih dia waktu itu juga, dia pernah ikut balapan, ngomong-ngomong loh, dia pernah ikut balapan waktu di acaranya di Tangerang adalah acara cyclista, dia ikut time trial. Iya. Kenceng. Lap tuh lap. Kenceng. Ya. Tapi masih baik lebih kencang. Iya, kencang, tapi menurut dia gitu. Itu gue seru-seruan aja, gue nggak pernah ikut-ikut gitu-gituan juga kan. Gue nyeri-nyeriin aja kalau misalnya ada. Kalau menurut gue sih kalau teman-teman lu bikin acara gitu atau komunitas lu, meskipun kayak lu nggak bisa, misalnya kayak balapan kan, gue juga nggak kencang nggak gimana, cuman gue ikut ngeramein aja supaya hype-nya tuh tetap ada aja. Jadi kalau suatu ketika lu bikin acara terus acara sepi kan nggak enak juga kan ya. Biar berasa atmosfernya aja. Betul, iya. Menang apa kalah mah belahan. Terus gue berangkatnya gue udah tahu gue udah pasti kalah. Kalau gue lihat lawan-lawannya. Waktu itu lu juara berapa waktu itu? Gua kayaknya 10 atau 11 gitu. Pesertanya 20 kan. Iya, gue 10 atau 11 gitu. Itu aja juga nggak pakai sepeda gue sendiri. Gue waktu itu minjem sepeda Amat, sepeda Samson kan, yang di raw-raw itu kan. Iya, cuman ya tetap aja orang emang gue pelan, mau gimana. Susah. Emang anjing lu Jak, semua gara-gara Jaka. Itu orang kenceng banget bro, kalau lu nonton video ini sumpah gue salut banget sama lu. Ini semalam ada tuh? Nggak ada. Menang lagi deh? Ada, kemarin waktu acara Rush All Night itu grup sepeda gue. Ya gimana ya nyeritainnya ya. Ya pokoknya disiplin banget lah gitu intinya. Udah akhirnya nyampe, acaranya kecepetan. Jadi acaranya jalan kita belum sampai gitu. Udah kurang lebih begitu aja. Oh iya, congrats lu buat Indonesia ya kemarin sama Velopelas yang ngadain acara Rush All Night. Sukses banget acaranya, keren banget. Terus-terusin, jangan sampai berhenti acaranya. Ini yang kedua kalau nggak salah ya. Jangan sampai terciduk. Jangan sampai terciduk ya, hati-hati. Terus ceritain dong, lu pas pakai Alphalab lu itu lu pakai dari tahun berapa? Seinget gue soalnya lu anak lama banget nih. Ini orang lama, orang dalam. Lama tuh karena ya orang pada nggak tahu aja gue main sepeda 2011, 2010 toh. Dari pakai solois warna kuning, bannya hijau, rimsnya merah, kan keren banget. Pokoknya pas masa itulah ya. Iya, reggae abis dulu gue. Nah terus udah gitu, gue sih BSD mah biasa aja ya. Pas ke Jakarta kok sepeda gue jelek banget ya, gue langsung lihat. Iya. Terus sepeda gue ternyata jelek banget ya gitu. Terus kayak warnanya amburadul, terus kayak anjir, mulai dari abis itu. Sebelum pakai Alphalab, gue tuh pakai frame brand frame Taiwan, beli di Pamulang. Oh, lu bis solois tuh berarti nggak langsung Alphalab? Enggak, ada beli frame warna hijau Tosca, karena dulu gue suka banget warna peppermint. Terus kayak wah gila keren nih sepeda warna hijau Tosca gitu. Petronas tuh ya? Iya, beli, udah pakai itu segala macem. Nah, suatu saat tiba-tiba tuh teman gue pakai Alphalab. Siapa tuh? Ada, namanya Aziz. Udah lama banget. MNK juga? Bukan. Udah lama banget. Terus dia bilang dia suka sama sepeda gue peppermint, karena Alphalab kan aslinya warnanya hitam. Terus dia tuh suka sama sepeda peppermint, terus dia bilang mau tukeran. Wah, ya ayo aja, orang frame gue juga nggak jelas waktu itu apa, warnanya doang peppermint, udah bocil-bocil lagi. Terus ya udah dia mau tukeran. Ya udah, akhirnya tukeran lah di sana. Udah gue pakai Alphalab lu setahun. Cuman pas itu kan gue masih SMA kelas 1 atau kelas 2 ya. Nah, terus ini apa namanya, udah karena mau masuk kuliah juga, terus teman-teman gue juga kebanyakan kayak banyak yang udah nggak rutin sepedaan, akhirnya udah joprak aja di gudang gitu. Berarti 2011 tuh nggak lu pakai itu sampai 2011 gue udahan sampai main lagi 2019. Tapi itu spare part udah serius tuh pas zaman Alphalab? Enggak, dulu masih kayak standar lah, pakai Araya, hub pakai Vuelta. Oh, pernah berarti lu ya? Yang nempel dari sepeda gue 2011 tuh di sini cuma BB doang, gue nggak pernah ganti. BB-nya apa dong? Sebutin kok bisa lama begitu. Gue pakai Sugino 75 NJS. Nah,
gue juga nggak tahu ya kenapa kuat banget ya. Jadi gue pakai itu dari 2011, gue diemin lama banget, terus gue baru pakai lagi 2019. Ya emang nggak masalah, nggak pernah ada tek 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 tuh yang suka komplain tuh sepeda bunyi tak tak tak. BB gue kenapa jedek-jedek nih? Tak 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 tak. Kayak ini sepeda BB ini nggak ada gitu. Tapi kalau oblak-oblak harus pakai jauh ada dong pasti. Kalau oblak biasanya karena kan kalau Sugino 75 kan masih pakai lock ring, ya paling lock ringnya doang kendor ya. Akhirnya dia ngegeser ya. Nah terus habis lu pakai Alphalab itu, gue sempet sekali ketemu Alphalab dia. Kebetulan Alphalab dia yang menurut gue rare juga, karena kan kalau lu tahu sepeda Alphalab kan kebanyakan tuh pasti Satan Trek, Protex, sama Batan Trex ya. Nah sepeda dia ini gue justru nggak tahu tipe Alphalab yang mana, soalnya kayaknya itu kayak model-model fiksi Pursuit, iya Pursuit, terus Europe gitu ya dia. Terus dia juga apa situpnya melengkung sama head up tutupnya juga kan. Pursuitnya bukan Pursuit lurus, Pursuit yang agak gini merosot. Gue juga nggak tahu, cuman gue bahkan nggak tahu waktu gue dapet itu tuh Alphalab gitu. Gue baru tahu karena di bawahnya sini nih, di bawah deket BB ada apa itu namanya ya, kayak logo tapi gitu ya? bukan logo gambar, bukan apa, emang kayak ukiran logo Alphalab gitu. Nah terus gue sempet Alphalab gue tuh di post sama Satsun, terus habis itu tiba-tiba Alphalab komen minta fotonya, berarti bener Alphalab dong. Iya ya kan, kalau bukan Alphalab kan nggak mungkin. Kalau sepeda lo di repost sama pembuatnya kan nggak mungkin dong, kayaknya itu KW gitu kan. Cuman kayaknya nggak produksi lagi dia. Nah kayaknya ya mungkin karena di geometrinya yang rada aneh kan, maksudnya rada beda. Tapi ya, nyaman kan? Mungkin nggak diproduksi massal gitu. Tapi nyaman nggak lu pakai sepeda kayak gitu? Nyaman sih nyaman aja, cuman kalau buat long ride ya kurang nyaman. Namanya Pursuit ya. Pursuit tuh kalau buat long ride sebenarnya kurang enak, soalnya numpu banget kan di tangan. Terus gue juga pakai race bar itu, gue nggak berani pakai drop bar, pakai bull run nggak berani. Iya karena takut terlalu malah nunduk ya jadinya ya. Nunduk banget gitu. Terus 2019 tuh gue mulai sepedaan lagi karena diajak temen gue. MNK nih, MNK. Ya diajak gue Senayan gitu-gitu. Terus nah gue nggak tahu ternyata selang 8 tahun itu gue udahan, ternyata anak-anak ini tuh masih pada main semua gitu. Jadi gue pas nongol, anjir sepeda pada bagus-bagus banget sekarang. Gue panik dong ya kan. Aneh-aneh lagi. Iya bro, wah sepeda pada bagus-bagus banget. Nah, dan gue juga waktu itu ya karena ya gue kan nggak ngerti banget ya, maksudnya kayak kempa-kempi segala macem lah, enjes-enjesan. Gue kan ya udahlah, yang penting enak kan kalau gue dulu. Nah terus kayak ada rim sini, ada saddle ini gitu, terus gue gitu pas gue lihat, pas gue cek harganya, wah lumayan juga ya gitu. Ya udah akhirnya gue mulailah, gue mau ganti frame waktu itu. Cuman gue nggak tahu frame tuh waktu itu sempet banyak banget brand baru kan, maksudnya kayak Scream apa segala macam, Tsunami itu kan baru pada masuk semua. Nah gue bingung kan, jadi maksudnya kayak udah deh gue ganti frame ntar aja, gue pakai ini dulu. Akhirnya gue repaint dari warna hitam full stiker lagi waktu itu. Akhirnya repaint Alphalab lu. Kan hitam terakhir juga tuh masih hitam kan, tapi abu kan. Oh iya abu ya, dark gray ya. Dark gray. Nah udah abis itu di repaint, gue request sama abangnya warna Kagero. Gue kasih lihat nih, iya bang nih Kagero yang abu-abu nih, kayak gini nih fotonya. Gue kasih lihat sampai gue kirim ke WA-nya. Pas ini ya Kagero tapi lebih gelap gitu, jadi abu-abunya nggak kelihatan banget, emang lebih ke hitam waktu catnya baru jadi, apalagi kan masih warnanya belum keluar kan. Kayak wah kok gelap banget ternyata ya. Udah tuh akhirnya frame. Nah habis itu rims gue juga belang-belang tuh, satu pakai Araya PX sama belakangnya pakai Rigida tuh brand lama, brand Malay. Nah akhirnya udah itu rim semua gue bongkar. Gue waktu itu waktu gue masih ngantor di Kuningan, gue balik mampir ke Kebayoran lama, dekat rel kereta tuh ada toko sepeda tuh, itu dari zaman dulu tuh ada. Di toko sepeda di pasar, tapi ya jualannya ya ada barang-barang fiksi gitu. Nah gue dapet waktu itu TX733 tuh yang sekarang susah tuh nyari ya, TX733. Iya. Ini kan ya ini bukan sih. Ini VX ya. Ini VX. TX733 yang sekarang katanya susah. Gue dulu dapet baru tuh, gue beli 2020 awal loh itu. Dapat 2 biji 220.000 apa warna silver baru.
Terus ya udah HP yang lama gue pindahin semua, gue rakit jadi biar tadi bisa nggak belang-belang kan. Jadilah itu udah tuh frame abu-abu, ribsnya silver. Ada kok foto yang ntar gue kasih. Nanti gua kasih klip di bawah ya. Kalau sepeda sih menurut gua sih keren ya, karena kan kalau lu lihat sepeda klasik-klasik yang di sini kayak apa ya, contohnya kayak EJS-an gitu ya, frame-nya begitu-gitu aja gitu ya. Maksudnya bentukannya kurang lebih begitu. Andaikan pursuit pun ya paling ya pursuitnya lebih tinggi atau gimana. Kalau ini kan kalau lu pernah ngelihat fiksi-fiksi klasik yang kayak daerah-daerah di Europe gitu deh ya, yang model-model sepeda kayak gitu ya. Ya apa ya, kalau ada yang tahu pista, nah sepeda pista tuh bentuknya kayak gitu. Iya, jadi banyak kan yang S-nya apa yang frame-nya S terus pursuitnya rada. Tapi biasanya yang kayak gitu sepedanya banyak kan 650, depannya bukan 700. Karena ngejar pursuitnya biar dapat banget kan. Jadi dia pakai 700 tuh jadi kayak kurang dapat aja sih bentuknya gitu. Gua selama ini ngira sepeda pursuit itu apa ya, nggak nyaman. Gue kira maksudnya kalau pursuit itu sampai kebangetan, apalagi sampai depannya 650, bayangin kan belakang 700 cuma 650 kan. Sampai akhirnya gue ketemu teman-teman dia nih di waktu itu pas masih di 700C Coffee, itu kan tempat kumpulnya anak-anak MNK gitu kan. Nah di situ sepedanya banyak tuh gitu-gitu. Pokoknya konsep mereka kebanyakan hampir depan 650, belakang 700, kebanyakan kayak gitu. Akhirnya gue cobain tuh sepeda siapa yang Moser ya. Iya. Wah itu ternyata enggak men, gue kira tuh pegel, ternyata enggak. Ternyata memang brand tuh ngaruh nggak sih menurut lo? Gimana ya? Orang kalau sepeda-sepeda kayak gitu kan bikinnya kan pasti bukan bikin yang nggak serius gitu loh. Itu kan emang track bike sesungguhnya kan emang kayak gitu di sana di luar negeri tuh. Nah, geometrinya kali ya. Maksudnya beda gitu. Gimana ya ngomongnya? Beda sama lu punya frame 700 terus tuh jadi 650. Iya. Sama frame yang emang udah dari sana 650 tuh rasanya pasti beda gitu. Tahu gue emang karena nggak bakal nyaman, karena kan top tubnya 65 kalau Pursuit itu 65 kalau Pursuit 650 itu top tubnya pasti pendek ya, bener gak? Kan gue pernah denger dari si Widi kalau nggak salah, dia pernah cerita kayak gitu. Pasti kalau Pursuit top tubnya pasti lebih pendek. Jadinya sebenarnya nggak nyaman yang lo pikirin gitu. Kalau lo cobain sepeda-sepeda teman-teman anak-anak MNK tuh enak-enak banget gitu. Gue pernah nyobain sih meskipun belum pernah pakai jauh. Cuma menurut gue posisinya pas banget lah. Nah, lanjut lagi nih. Habis pakai Alphalab kan lo akhirnya ganti nih. Finally dia ganti sepeda ini yang ada 2 sekarang. Dia dan adiknya sama. Gue nggak ngerti kenapa harus kayak gini. Cuman ya udahlah. Kita kesampingin dulu adiknya. Kita bahas dulu yang ini nih. Jadi dulu tuh waktu gue SMA, waktu gue masih pakai sepeda warna hijau Tosca gue itu, gue juga sempat ikut adalah komunitas sepeda namanya Flyers. Nah di situ tuh pertama kalinya gue ngeliat KHS tapi warna putih. hitam. Oh hitam. KHS hitam terus tulisannya merah itu ya. ada blok color putihnya. Gue nggak tahu kenapa menurut gue tuh keren banget gitu pada saat itu ya. Terus pada saat ini juga kali. Terus iya, ya keren. Masih keren kok sekarang KHS juga ya. Nah, cuman waktu itu ya gimana, namanya anak SMA kan. Rasanya tuh 2011 tuh frame 2 juta aja tuh mahal banget gitu loh. Padahal baru loh. Sekarang KHS baru berapa kan, nyebelin harganya. Nah, terus abis itu gue kayak anjir, gue pengen banget punya KHS gitu. Nah, sampai akhirnya suatu saat ada temen gue tiba-tiba nawarin, lo mau nggak KHS, katanya gitu. Ada nih size 50 apa gitu lah. Alphalab gue tuh gede, soalnya Alphalab gue tuh size 53, 54 lah, karena dia Pursuit kan, jadi si tutupnya panjang. Terus gue kayak, wah serius, tapi kekecilan nggak ya gitu. Akhirnya gue coba, gue rakit, wah enak, gue bilang ternyata enak pakai frame rata gitu kan. Gue belum pernah soalnya seumur umur gue sepeda gue tuh soalnya Sloopy, yang hijau Tosca itu Sloopy, Alphalab Pursuit. Gue nggak pernah pakai frame rata sepeda tuh. Terus akhirnya gue nyobain dan kebetulan warna putih. Gue tuh putih tuh awalnya gara-gara gue juga nggak tahu ya sebenarnya KHS ada warna putih waktu itu. Gue nggak ngulik soalnya udah lama kan. Hitam tuh yang banyak mah ya. Gue taunya malah hitam doang. Terus sampai akhirnya ada KHS waktu itu, anak Bintaro main ke 700, ada dia naik KHS warna ungu. Wah anjir, ungu cakep banget gitu kan. Udah tuh, cuman kan KHS waktu itu sempet susah banget tuh waktu awal-awal pandemi. Orang nyari KHS kan susah, sekalinya ada jualnya ada yang jual 7 juta. Emang pas fase goreng-gorengan lah itu ya.
semua juga jadi mahal waktu itu. Ya, gue jadi mau beli KS jadi ngeri dong gitu, harga segitu anjir bisa dapat apa sekarang? Nambah-nambah dikit bisa dapat Cinelli. Nah terus Cinelli apaan bro? Gazeta ya? Enggak, ya nambah-nambah dikit, nambah 8 juta 9 juta mah dapat Vigor. Yes, banyak sih 8 juta. Terus lanjutin. Dapat nambah-nambah sejuta maksudnya. Ya tapi kan jelas gitu, nambah sejuta dapatnya apa gitu kan. Waktu daripada 7 juta dapat KHS kan males ya. Iya, males kayak bener-bener. 7 juta men, KHS tuh barunya 2 juta nih, asal kalian tahu aja. Nah, buat yang sekarang goes terus ngerasa gimana harga. Sebenarnya harganya nggak kayak gitu-gitu amat ya dulu ya. Iya, ini aja gue dapat mahal asli. Menurut gue mahal ya gitu, karena gue tahu harga aslinya dan gue tahu dulu tuh di Tanah Kusir ada toko namanya RC Pro. Dia tuh masukin apa, zaman-zamannya masukin VSP, KS, itu tuh barunya kalau nggak salah 2,1, 2,2 baru. Baru udah dapet ini headset, seat clamp udah dapet. Cuma mau gimana ya kan Iya. zamannya ya. Cuman ya nggak bisa disamain sama 2011, jauh. Nah terus apa namanya, pas gue lagi acara cyclista, acara time trial, gue ngeliat ada sekarang kenal juga sih gue orangnya, namanya Alvin. Terus gue liat pakai KS putih, terus gue kayak wah, KS ada yang warna putih. Bagus gitu. juga ya gitu ya. Gue bilang anjir keren banget, ternyata KS putih jauh lebih keren, menurut gue jauh lebih keren daripada yang hitam. Karena yang hitam ya Banyak. ya sejujurnya emang karena banyak aja gitu. Semua orang banyak, hampir di setiap daerah pasti ada KS hitam kan gitu. Nah terus gue tuh KS putih. Nah kebetulan gue suka tuh, terus gak lama teman gue nawarin, mau nggak nih ada KS putih gitu. Ya kondisinya ya nggak mulus-mulus banget sih gitu. Ini mulus karena habis dipoles di sini. Makanya mulus. Kalau lu mau pedal mulus berarti lu bawa ke sini buru-buru. Iya. Pas datang mah gue juga sedih sebenarnya ngeliat barang kayak, anjir, gue bilang sayang banget ya, kenapa sih frame-frame. Nah itu juga sebenarnya asal mula kenapa gue mau bikin tempat poles, soalnya banyak frame yang bagus-bagus terus udah orangnya nggak make, akhirnya diendepin sampai yang benar-benar debu, sampai pakai sabun tuh nggak bisa. Iya. Terus kayak anjir ini kenapa dah orang begini gitu, maksudnya Sayang banget gitu ya, sayang banget gitu ya. loh. Kecuali barang nggak bisa dipakai, ini kan masih bisa dipakai, jadi sayang aja gitu. Nah udah abis itu nih gue bersihin segala macem, gue poles, gue rakit. Waktu itu masih pakai setupnya Alpha Lab, belum kayak gini. Depan waktu itu pakai Vento Campy, belakang pakai Ellipse. Tapi keren loh, keren. Kalau gua sih pribadi ya, gua nilai sepeda lu kan gua pas ngeliat nih fasenya dia dari awal sampai akhirnya jadi kayak gini kan. Mungkin karena gua kalau dia kan sekarang lebih serius nih sepedaannya, maksudnya lebih banyak ngelup, terus kebanyakan juga circle jadi anak-anak road bike ya. Nggak banyak tapi jadi ada. Jadinya otomatis kan kalau kita gaul sama siapa, menurut gua sepeda lu bakal ikut-ikutan nih biasanya nih. Nah, sepeda dia kan kalau lu lihat sekarang jadi looknya clean banget, pasti rapi banget kan. Cuman kalau dulu tuh menurut gua lebih apa ya? Lebih culture kali ya. Lebih street. Lebih street, lebih Karena fiksi abis gitu. rims belang, pakai Alpha Lab tuh rimsnya belang, pakai rice bar. Terus sini situ full stiker. Ya gitulah, street banget gitu. Nah, sampai akhirnya gue ganti ke HS, masih setupnya sama tuh, Vento ini juga gue pakai adaptor sebenarnya, karena KS kan aslinya kan 1 inch ya kan, dan gue dapetnya yang threaded gitu loh, jadi nggak bisa dicolok stem langsung. Kalau pakai headset OS, pakai headsetnya dia yang threadless juga berat gue udah nggak nyampe buat stem, jadi akhirnya mau nggak mau mesti pakai adaptor. Nah terus gue pakai drop bar nyobain, terus gue belum pernah ya seumur umur pakai drop bar. Track bar gue pernah dulu waktu sepeda gue yang hijau Tosca. Ya udah, menurut gue karena zaman 2011 tuh track bar hits banget. Nito bukan, track bar Nito, track bar Deda Pista, Cinelli Pista. Tuh track bar itu tuh dulu keren, emang keren sih sebenarnya menurut gue juga. Kalau buat look bagus, cuman waktu dipakai kan tangan lu jadi gini nih. Iya, pegel, balik lagi pegel ya. Terus gue nemu rice bar enak banget gitu, dan gue dulu nggak masalah sama handlebar. Nah terus pas gue pakai ini, pakai rice, ini kan pakai rice bar dulu. Terus udah gue pakai coba ngelup, bilang wah kagak ada enak-enak kayak gitu ya gitu kan. Nggak suka tuh gue akhirnya ngelup. Gue sempet kok bilang gue nggak mau gue ngelup, ngapain dah, orang fiksi ngapain ngelup gitu. Terus ya lama-lama gimana ya, maksudnya gue ketemu teman-teman gue juga kebanyakan yang
Hobinya ngelup juga. Iya, hobinya ngelup karena gimana ya? Apalagi kalau misalkan lu udah kerja, nah ngelup tuh pasti jadi salah satu jalan keluar buat lu melampiaskan hasrat sepedaan Tetap lu. sepedaan. Karena ngelup tuh kan pertama nggak butuh waktu banyak, sejam cukup lah, sejam 30 kilo. Terus speed bisa suka-suka terserah lu. Nah terus rombongannya banyak di jalan gitu loh. Jadi lu kalau misalkan kayak ke Mozia, ke Alsut, ke Binloop itu enak. Jadi lu sepedaan juga pasti nggak sendiri, pasti ada orang yang sepedaan juga gitu loh. Nah, gue tuh sempat gara-gara lagi sepedaan, gue ngikutin orang, gue bingung kenapa kok ini orang kenceng banget gitu loh. Maksudnya gue kan dulu kan nggak suka ngelup, jadi gue nggak tahu kan ada manusia kencang-kencang ini kan. Iya, yang gue baru ngikut. Gue tuh soalnya dulu berasa kayak Road bike apa fiksi? ada fiksi. Ada fiksinya. Gue yang kayak kok temen gue bisa ya pakai fiksi ini ya, Kencang itu gitu ya. Udah akhirnya gue ganti rasio. Gue tadinya pakai 49/16. Akhirnya sekarang pakai 49/15. Oh, sekarang pas 9:15 nih. Karena nggak ngejar Pak, ngicik banget. Iya, benar. Dan saat itu gue belum pakai klip, gue masih pakai two klip. Itu ngaruh banget ya sih, coba? Ngaruh. Kalau untuk ngelup ngaruh ya? Menurut gue ngaruh. Nggak buat ngelup doang, buat lu long ride semua ngaruh. Karena Jauh pengaruhnya? beda jauh. Karena gue sebenarnya alasan ganti two clip ke klip tuh bukan karena power transfer, karena sepatu gue banyak, gue pakai MKS pedalnya kan. Sepatu gue sol bawah gue pakai Vans, sol bawahnya tuh pada dengok. Iya, kegigit ya soalnya kan sama gripnya. Kegigit sama grip pedalnya. Terus gue bete, sepatu gue bawahnya pada tipis tapi atasnya masih bagus gitu. Terus gue kayak anjing baru beli sepatu begini lagi. Udah pasti sih kalau main fiksi. Terus kayak udahlah gitu, gue mendingan sekali keluar aja, udah gue ganti klip, udah terus sepedaan pakai itu aja beres. Jadi sepatu gue yang buat main, buat kerja, buat apa nggak rusak gitu loh. Ya udah akhirnya gue klip, ini juga pakai klip MTB karena gue pikir dulu awalnya pakai klip MTB itu cukup gitu loh, karena kan gue juga masih suka nongkrong ya kan. Kalau pakai klip road bike kan nongol. Nah itu kan rada PR aja kalau buat jalan-jalan ngopi gitu kan. Tapi kayaknya kalau gue sih lebih suka klipnya MTB karena lebih clean kali ngeliatnya ya. Lebih kecil kan, kalau road bike kan agak kayak tapak kuda gitu kan. Sama kalau road nggak bolak-balik, road atas bawahnya nggak bisa. Oh jadi kalau udah pas ke bawahnya otomatis harus nyongkel ke atas begini ya? Gitu ya, sebenarnya nggak ada masalah sih, cuman gue juga sebenarnya sekarang lagi pengen ganti klip road bike, cuman ntar lah pelan-pelan. Nah buat ini kalau di sepeda fiksi ya, kalau selama ini dari circle gua tuh kebanyakan tuh kebagi dua orang-orangnya, tiga tapi yang satu itu fiksi yang commuting. Contohnya kayak gua, kalau gua lebih suka yang kayak jalan nongkrong terus kemana gitu. Terus kalau yang kayak gua nih biasanya nggak terlalu peduli sama distance, karena yang gua pedulinya sama tempat kita mau kemana nih abis ini, kita nongkrong di mana nih gitu. Nah kalau si Luka kan sekarang udah beda nih. Dulu mungkin kayak gitu kan sama kayak gue gitu ya. Cuman sekarang lebih ke loop ya. Sekarang lebih ke ini, gue kalau weekdays itu kan gue kerja masuk jam 9. Ya kan? Nggak mungkin dong gue nongkrong. Gue nongkrong tuh paling minimal aja lu tuh mesti ngabisin 2 jam. Itu paling minimal menurut gue. Iya, nongkrongnya sejam ya. Nongkrongnya sejam dan lu nggak mungkin di jalan kebut-kebutan gitu loh kalau gue nongkrong. Nggak bakal sempat gue. Jadi akhirnya gue kalau sepedaan jam 6 gue mulai, jam 7 gue beres, ngopi, jam 8 gue berangkat. Udah kayak gitu terus weekdays. Weekend baru tuh gue kalau weekend kadang gue masih coffee ride tuh hari Minggu. Kalau hari Sabtu biasanya gue adalah biasa sama anak-anak ngelup gitu loh, ngelup sama teman-teman. Minggunya baru tuh coffee ride, kaosan lah segala macem gitu. Jadi ya mencoba mengimbangi aja sih sebenarnya sesuai kebutuhan. Soalnya kalau lu tiap hari coffee ride juga kan pertama boros. Betul. Coffee ride tuh boros loh menurut gue. Pesan-pesan lu buat anak-anak sepeda, terutama yang kemarin sempat sepedaan terus sekarang udah nggak sepedaan lagi. Pesan gue sih ini, kalau misalkan lu punya sepeda atau nggak lu punya part-part udah nggak pakai, emang, dan maksudnya nggak pakai itu dalam arti emang nggak lu pakai gitu loh, bukan ngejogrok ya. Emang nggak lu pakai, kalau mau jual mending jual murah aja, karena sekarang harga part sepeda tuh emang sekarang udah agak balik normal.
Cuman jual normal lah, jangan jual normal. Jual normal deh, jangan jual murah ya. Goreng-gorengan gitu ya. Karena masih banyak orang yang emang commuting pakai sepeda, terus Butuh partsnya. Soalnya kan sekarang udah nyaru nih, mana orang yang emang sepedahan buat transportasi beneran, mana yang emang karena musiman, mana yang karena emang suka sepedanya gitu loh. Nah gara-gara itu banyak orang yang dulu kayak beli ban dalam harganya berapa, sekarang jadi naik berapa gitu loh. Buat orang-orang yang emang komuter tuh itu jadi agak membebani aja gitu. Untuk orang yang bener-bener sepedahan tuh jadi disayangkan gitu loh. Sama kalau misalkan punya sepedanya udah mau dipakai lagi atau enggak udah ngejogrok lama mau dipakai lagi, bawa ke cuci bike jadi biar dibersihin. Terus gitu. kalian nih mumpung di sini juga lu jelasin price listnya cuci bike tuh kayak dari cuci berapa gitu-gitunya. Murah kok cuci bike, nyuci doang. Cuci tok nih ya. Cuci tok tuh 50.000. Nyuci ada namanya hard wash tuh kayak lu kalau sepeda lu kotor banget tuh lebaran itu yang kayak Habis gravelan gitu. ya nggak kayak gitu juga sih, tapi ya kayak gitu juga. Terus ada warnanya kusem apa segala macem yang sampai debunya udah susah banget dibersihin, itu 65.000. Ada juga cuci wax, jadi habis cuci ntar kita kasih wax, jadi biar agak mengkilat aja sih gitu. Cuman wax itu nggak tahan lama, paling cuma 2 mingguan. Itu pun harus diterusin, makanya harus rutin dibersihin sama kalian juga gitu, biar nggak cepat pudar lagi waxnya. Ada juga poles tuh 200.000. Kalau poles tuh gimana ya, jadi kayak misalkan Itu tapi dicuci dulu dong, cuci dan poles gitu ya? iya itu udah termasuk sama cuci juga. Karena banyak sepeda tuh yang misalkan kayak sepeda gua deh, dulu tuh sepeda gua warnanya kuning gara-gara kelamaan disimpan di gudang. Jadi ya itu nggak bisa, lu mau cuci kayak gimana pun nggak bakal putih lagi gitu. Jadi harus dipoles biar warna lama lu tuh yang kuning itu bisa keangkat, Kekikis ya. kekikis dikit tapi kan biar lebih kinclong aja gitu loh, biar balik lah warnanya. Itu berapa? Itu 200.000. 200.000. Sama coating tuh jadi udah dicuci, dipoles, akhirnya kasih coating, itu 300.000. Ya coating sih sebenarnya gunanya hampir mirip sama vernis ya, cuman bedanya kan kalau vernis kan itu kan clear coat ya, di spray. Kalau coating tuh jadi dikasih ada obatnya coating. Jadi Paint protection lah ya, lapisan lagi. Iya, paint protection. Jadi kalau misalkan sepeda kalian misalkan kebentur apa, jadi itu tuh nggak langsung kena catnya, tapi kena ke lapisan itu dulu gitu. Lebih ke ya bener paint protection. Itu 300.000 aja. Oke. Sekarang kita juga udah sore banget. Lu udah jelasin banyak soal price list maupun tentang lifestyle dia. Kalau lu pengen sepedaan bareng sama kita bisa juga ya. Boleh kontak aja lewat Instagram gitu. Kebetulan kalau untuk ngajak lu mah dia baik orangnya. Asal lu kuat aja ngeladeninnya. Kalau lu kuat ya gua sih ampun. Gua sih nyerah. Kalau dia mau sepedaan santai baru gua mau ya. Oke, kita sikat di sini aja. Nanti kita lanjut next di video-video lainnya. Lu juga boleh komen di bawah kira-kira siapa nih yang kira-kira mau kita bahas. Atau ada lu punya kenalan atau bahkan lu sendiri punya sepeda yang menurut lu unik dan bisa kita bahas di sini, lu komen di bawah. Gue tahu dong siapa? Maximum Grip. Wah, itu Guntur. Orang belaga sulit. Orang nggak pernah sulit. Boleh lah nanti kita coba dia. Sini kamu interview sama Chris. Gue tuh spare partnya bagian yang gue nggak ngerti deh. Oke, nggak apa, nanti kita lanjut lagi. Mungkin aja ya sama dia juga. Oh iya, gue pengen ngingetin juga. Dari kemarin gue ngeliatin setnya banyak nih yang view video gue, tapi yang subscribe belum banyak. Ayo dong, biar kita semua semangat bikin ini. Lu subscribe, lu share juga ke teman-teman lu, barangkali lu nggak butuh informasinya tapi teman-teman lu butuh, ya kan? Oke, sekarang gue pamit dulu. Ya, udah pamit. Ya udah, see you on the next video. Bye bye. Bye bye.